Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today's topic entitled Teacher Views on the Use of ICT in Indonesian EFL Learning Context. It is logical to say that the development of information and communication technologies, abbreviated into ICTs, influence all educational fields. The Internet, especially, has become a useful tool as the greatest source of information for students to learn. In relation to this, it is noted that the utilization of ICT in education has a positive impact on the learning environment, particularly in primary and secondary education. By using ICT, we can increase the quality of learning process. Sebagaimana diketahui bahwasannya kiranya logis untuk bisa dikatakan bahwa perkembangan Information and Communication Technologies yang disingkat sebagai ICT itu sekarang ini sudah mempengaruhi berbagai bidang di dalam hal utamanya aspek pendidikan, internet utamanya, yang sekarang sudah menjadi alat yang kiranya berguna sebagai sumber informasi bagi siswa untuk belajar, di mana siswa bisa mengakses berbagai informasi yang diperlukan lewat perkembangan teknologi, yakni internet. Dalam hal kaitannya dengan hal tersebut, bisa dikatakan bahwa penggunaan ICT dalam dunia pendidikan telah memiliki dampak positif terhadap lingkungan pembelajaran, utamanya dalam primary and secondary education. Primary education itu mencakup TK hingga SD, dan secondary education itu mencakup SMP hingga SMA sederajat. Dan bisa dikatakan juga bahwa penggunaan ICT itu bisa meningkatkan pembelajaran dalam segi kualitasnya. Jadi yang sebelumnya mungkin dibilang ortodok, konvensional, itu bisa memberikan sebuah kualitas yang kiranya lebih baik dalam penggunaan ICT di bidang pendidikan. EFL teachers may design learning activities without supplementary materials. Nevertheless, it is important to bear in mind that much of the richness of language instruction can be designed by using supplementary materials, including ICTs. Moreover, in all educational fields, there is a common belief that ICT has important contributions in teaching practices, school innovations, and community services. In English language teaching, particularly in EFL and ESL contexts, it has been noted that the implementation of ICT in the teaching and learning process has been increasingly growing. Guru, utamanya guru bahasa Inggris, itu bisa membuat atau merancang sebuah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ICT, di mana sebelumnya biasanya hanya yang kita ketahui menggunakan books atau textbooks atau buku teks, sekarang bisa menambah kegiatan pembelajarannya dengan penambahan materi-materi yang didapat dari penggunaan ICT. Dan selain itu, di dalam berbagai bidang dunia pendidikan, ada sebuah kepercayaan bahwa ICT memiliki kontribusi penting dalam praktek pengajaran, inovasi sekolah, dan juga kegiatan pelayanan masyarakat. Jadi kita bisa memberikan sebuah inovasi baru dalam sebuah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ICT. Kemudian di dalam konteks daripada pengajaran bahasa Inggris, utamanya di dalam konteks EFL, English as Foreign Language, bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dan juga English as Second Language, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, dapat dikatakan bahwa implementasi atau penerapan dari ICT ini sedang berkembang, dan itu mulai dilakukan di penelitian yang dinyatakan di tahun 2008 dan juga
2012. Dan sekarang apalagi makin berkembang, terus berkembang, dan makin berkembang ke depannya. Sehingga kiranya kita bisa menggunakan ICT ini dalam pemberian materi yang akan memberikan sebuah lingkungan yang menarik bagi siswa utamanya dalam belajar bahasa Inggris. In English language teaching, particularly in EFL and ESL contexts, it has been noted that the implementation of ICT in teaching and learning process has been increasingly growing. It is in line, as the research findings said, over the past 20 years show some evidences of the positive effect of ICT in student learning. In other words, it is probably safe to say that the benefits of the implementation of ICT, especially in ESL or EFL context, are undeniable. Dalam kajian pengajaran bahasa Inggris, penggunaan ICT dalam proses belajar mengajar semakin bertumbuh dan kiranya akan terus bertumbuh mengingat perkembangan teknologi yang juga semakin berkembang. Hal ini sesuai dengan hasil dari temuan dalam penelitian selama kurang lebih 20 tahun ini yang menunjukkan beberapa bukti adanya dampak positif dari penggunaan ICT dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa hasil dari keuntungan dalam penerapan ICT tersebut dalam konteks ESL ataupun EFL itu sudah tak terelakkan lagi atau tak terbantahkan lagi. Jadi kiranya di dalam penerapan pembelajaran bahasa Inggris di mana zaman semakin berkembang dengan adanya perkembangan teknologi, penggunaan ICT oleh guru menjadi hal yang tak mungkin terelakkan lagi. Guru harus bisa menguasai teknologi dan terlebih adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan ICT bisa memberikan sebuah dampak positif dalam proses belajar mengajar, utamanya belajar mengajar bahasa Inggris. ICT is an essential component that should be integrated in each subject, including English. It is crucial for teachers to use ICT in teaching and learning process in order to help students to gain high quality of English. So due to the demand of incorporating ICT for each subject in educational curriculum, it can be assumed that it is crucial for teachers to use ICT in teaching and learning process in order to help students to gain high quality of English. So to do this, English teachers should be able to utilize ICT and be accustomed to search and manage ICT-based resources. Di dalam faktanya atau di dalam kenyataannya, berdasarkan kurikulum 2013, ICT itu menjadi sebuah komponen penting yang harus diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, termasuk juga bahasa Inggris. Dan hal tersebut dikarenakan permintaan di mana ICT itu harus digunakan dalam kurikulum pendidikan. Sehingga kiranya bisa diasumsikan bahwa penting bagi guru untuk menggunakan ICT dalam proses belajar mengajar agar bisa membantu siswanya untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik dalam belajar bahasa Inggris. Nah, oleh karenanya, guru bahasa Inggris harus menggunakan ICT, harus bisa menggunakan ICT dan terbiasa untuk bisa mengatur ataupun merancang teknologi yang bisa digunakan dalam mengajar bahasa Inggris. Dan di sini ditekankan kembali bahwa ICT itu bisa memberikan sebuah proses pembelajaran yang kiranya sebagai alternatif atau misalkan bukan juga sebagai alternatif tapi menjadi hal utama dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris. Teachers' views have a crucial influence on the use of ICT in English language teaching, or ELT. Teacher views of the
of the advantages of utilizing ICT for language teaching influence teachers' decisions regarding the use of ICT. So, the important factors influencing successful integration of ICT into English language teaching are associated with teachers' attitudes and views. In relation to this, some teachers may be happy and confident to employ ICT in ELT, and others may be reluctant, and some may be even refuse to learn it. A positive attitude toward ICT doesn't guarantee that teachers can utilize ICT in the classroom. It is probably due to some factors that may prevent teachers in implementing ICT. Pandangan guru atau kepercayaan guru mempengaruhi eh, pentingnya dalam penggunaan ICT dalam proses pengajaran bahasa Inggris. Dapat dikatakan bahwa bagaimana pandangan guru terhadap penggunaan ICT itu dapat mempengaruhi keputusan guru tersebut dalam menggunakan ICT. Misalkan seperti ini. Ketika gurunya sudah percaya bahwa ICT bisa memberikan dampak positif dalam proses belajar mengajar bahasa Inggrisnya, maka guru tersebut juga akan memiliki kepercayaan bahwa penggunaan ICT itu akan memberikan dampak yang baik dalam proses belajar mengajar. Sebaliknya, jika gurunya sudah tidak percaya bahwa penggunaan ICT itu tidak memiliki dampak yang baik, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi penggunaan dari ICT dalam proses belajar mengajarnya. Beberapa faktor penting juga mempengaruhi suksesnya integrasi dari sebuah ICT dalam proses pengajaran bahasa Inggris, dan hal ini kiranya diasosiasikan dari pandangan dan sikap guru terhadap penggunaan ICT tersebut. Dalam hal kaitannya dengan ini, beberapa guru bisa saja senang, percaya diri dalam menerapkan ICT dalam proses pengajaran bahasa Inggris. Tapi beberapa juga enggan atau bahkan ada juga yang menolak dalam penggunaan ICT tersebut. Sikap positif daripada penggunaan ICT tidak menjamin bahwa guru menggunakan atau guru dapat menggunakan ICT di dalam kelas. Misalkan seorang guru berkata bahwa ya, ICT bisa memberikan sebuah dampak positif. Namun demikian, belum tentu guru tersebut memiliki atau bisa menggunakan teknologi di dalam kelas. Ada beberapa faktor kiranya yang bisa menyebabkan hal itu. Bisa saja gurunya mungkin sudah uzur, kemudian merasa sudah mau pensiun gitu, dan diterapkan ke yang junior atau guru mudanya, atau juga yang merasa enggan ataupun malu bahwa dia kesannya gaptek dan tidak mau menggunakan teknologi. Kiranya hal tersebut bisa dicegah dengan memberikan pengetahuan ataupun juga menggunakan pendekatan bahwasanya ICT bisa memberikan sebuah dampak yang positif bagi penggunaan bagi proses pembelajaran bahasa Inggris. Bisa melalui pendekatan diberitahukan kiranya ICT atau teknologi ini bisa memberikan sebuah proses pembelajaran lebih menarik, sehingga gurunya pun juga ingin menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Namun kiranya hal tersebut butuh waktu. Ketika gurunya enggan ataupun menolak menggunakan ICT dan dituntut untuk menggunakan ICT atau teknologi, kiranya jika biasa, terpaksa, dan terbiasa, nanti hal itu akan bisa mempengaruhi bagaimana sebuah proses pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih baik dalam penggunaan dengan menggunakan teknologi. Kiranya seperti itu.
In conclusion, your positive views toward ICT can give a good positive also to the views that you can utilize ICT in the classroom. Pandangan kalian yang positif terhadap bagaimana dampak dari penggunaan teknologi akan bisa mempengaruhi pandangan kalian dalam penggunaan ICT di dalam kelas. So this is the end of the explanation of today's materials. Thank you very much for your listening and your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.